Bagi umat Islam, Nabi Muhammad adalah figur yang bukan hanya dimuliakan, tapi juga sangat dicintai. Kecintaan mereka terhadap Rasul merupakan ungkapan syukur bahwa karena ada beliaulah dan karena ada risalah kenabiannya, umat Islam bisa mengenal Allah dan menyembah Allah. Kecintaan umat Islam terhadap Muhammad juga karena beliau adalah kekasih yang paling dicintai Allah. Atas dasar itulah, wajar kalau orang Islam begitu marah dan tersinggung apabila nabinya dihina dan dinistakan. Ini kemarahan yang sangat beralasan. Hanya saja, cara mengungkapkan kemarahan dan ketersinggungan itu ketika diekspresikan dengan cara-cara kekerasan, apalagi sampai membunuh, nah itu menjadi sangat problematis. Contohnya penggorokan leher seorang guru, kasus di Perancis itu ya, yang menunjukkan kartun Charlie Hebdo yang dianggap menghina Nabi. Menurut Dr. Ayang Udriza Yakin di webinar Cokro TV tentang Macron tempo hari, penggorokan ini dikompori oleh seorang ustadz radikal. Fakta ini penting diungkap karena sejumlah orang Islam terkesan memaklumi kekejaman tersebut dengan dalih itu kan kriminalitas biasa dan pelakunya udah ditembak mati. Itu salah banget. Pelakunya jelas melakukan itu karena motivasi agama, yaitu berdalih membela Nabi. Jadi itu bukan hanya kriminalitas biasa, itu jelas aksi teror. Seorang ustadz bernama Hilmi Firdausi beberapa waktu lalu nge-tweet bahwa hukum penghina Nabi harus dibunuh dan itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Pandangan seperti ini bahaya. Gini ya, teroris macam ISIS dan lain-lain sering menjadikan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama sebagai rujukan untuk membenarkan dan menjustifikasi kebrutalan mereka. Bukan rujukannya yang bermasalah di sini, tapi pemahamannya yang harfiah, dangkal, dan kaku, itu yang ngaco. Nah, orang yang setuju dengan pemahaman picik seperti ini, sama aja setuju dengan ideologi teror atas nama agama. Pendapat ulama klasik tentang hukum penghina Nabi yang harus dibunuh tersebut haruslah dilihat sebagai pemahaman yang tumbuh dalam konteks pramodern, konteks kuno ketika kaum muslim hidup dalam imperium Islam, kekhilafahan Islam. Dalam konteks itu, simbol-simbol sakral dalam Islam dianggap identik dengan simbol negara. Melecehkan simbol Islam berarti identik dengan deklarasi perang terhadap negara. Dalam kerangka inilah kita harus menempatkan hukuman mati terhadap penghina Nabi. Karena itu sama artinya dengan deklarasi perang terhadap kekhilafahan, terhadap negara. Nah, di zaman modern, dalam sistem demokrasi sekarang, aturan yang berlaku di zaman kuno tersebut nggak bisa dong diterapkan begitu saja. Apalagi di Perancis dengan sistem republik modern yang kokoh. Nggak bisa begitu aja main tebas leher orang. Itu brutal. Kalau ada orang Islam yang tersinggung dan marah dengan Charlie Hebdo karena menghina Nabi, ya itu sah-sah saja. Boleh dong tersinggung dan menyatakan kecaman. Tapi gunakan cara-cara beradab, bukan cara-cara biadab. Cara yang sesuai dengan norma peradaban modern. Menurut saya, para radikalis dan teroris itu kebanyakan selfish. Mikirin diri sendiri aja. Yang dipikirin hanya gimana supaya bisa mati syahid, masuk surga. Terus caranya main gorok leher orang, bunuh, ngebom, dan seterusnya. Mereka lupa bahwa akibat perbuatannya tersebut, komunitas muslim menjadi target kebencian masyarakat sekitar. Penggorokan leher guru di Prancis membangkitkan sentimen antipati kaum ultrakanan dan ultranasionalis yang anti imigran muslim. Kita tahu mayoritas imigran muslim di barat sebenarnya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih aman. Mereka ingin hidup normal.
Dan mereka sekarang kena getahnya gara-gara segelintir orang Islam radikal yang egois tadi. Akhirnya orang komunitas muslim di sana dicurigai, diawasi, dianggap berbahaya. Kan kasihan. Selain itu, kebrutalan atas nama Islam seperti yang dilakukan penggorok leher guru tersebut juga menyebabkan Islamofobia makin sulit dikikis di barat. Antipati dan kebencian terhadap Islam justru berkembang pesat karena wajah Islam yang ditampilkan oleh penggorok leher dan juga pembunuh 3 orang di gereja di Nice itu adalah wajah Islam yang penuh kekerasan. Masyarakat barat dan non-muslim tentu banyak yang awam tentang ajaran Islam. Mereka melihat Islam ya bukan dari ajarannya, tapi dari perilaku orang Islam yang mereka lihat dan jumpai. Kalau wajah kekerasan dan kebrutalan yang ditampilkan oleh orang Islam, ya, citra Islam di mata non-muslim, ya itu agama yang kejam. Gimana orang non-muslim yang awam terhadap Nabi Muhammad bisa tahu kemuliaan akhlak beliau kalau perilaku pengikutnya justru berangasan dan ngamukan, brutal. Nah, disinilah umat Islam harus bersedia melakukan evaluasi dan introspeksi. Akui bahwa ada yang salah dalam diri sebagian umat. Bahwa ada di dalam diri umat elemen-elemen yang halalkan kekerasan atas nama Islam. Akui itu sebagai penyakit umat, lalu diobati. Kalau perlu, diamputasi. Jangan malah denial, menyangkal, bilang bahwa teroris nggak punya agama, bilang bahwa pelakunya itu bukan Islam, dan seterusnya. Padahal si teroris melakukan tindakannya justru dengan keyakinan agama mereka. Justru mereka merasa paling Islam. Udah gitu didukung oleh sejumlah ustadz yang mengglorifikasi ideologi teror atas nama agama, seperti Ustadz Hilmi Firdausi. Ini justru toksik buat umat Islam. Jangan dipelintir ya, saya nggak bilang bahwa semua teroris itu Islam. Karena teroris memang ada di semua agama dan ideologi. Yang saya bilang, teroris yang mengatasnamakan Islam itu ada. Fakta. Dan faham seperti inilah yang harus diamputasi dari Islam. Jangan denial. Sudah saatnya orang Islam dimanapun menjadi duta Islam yang rahmatan lil alamin. Buktikan bahwa Islam itu agama damai melalui perilaku nyata. Nabi Muhammad bersabda, saya diutus untuk membawa rahmat, bukan pembawa laknat. Kalau umat Islam betul-betul cinta Nabi, kalau umat Islam betul-betul mengikuti Nabi, ini yang harusnya diteladani. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.